Banyak kisah unik tentang Ka'bah, diantaranya Ka'bah dipercaya sebagai poros bumi. Ka'bah juga dipercaya memiliki kekuatan radiasi tak berujung yang menghubungkan planet bumi dengan alam akhirat. Benarkah begitu? Ka'bah mengalirkan energi kekuatan buat siapapun yang ada di dekatnya. Benarkah karena hal ini yang membuat para jemaah haji kuat bertawaf di Tanah Suci? Batu Hajar Aswad terdeteksi bukan berasal dari tata surya, juga konon bukan batu dari bumi. Lantas, dari mana sebenarnya asal batu Hajar Aswad yang ada di Ka'bah? Bagaimana pula dengan munculnya sinar putih di atas Ka'bah? Benarkah sinar itu adalah malaikat? Pemirsa, inilah fakta unik. Ka'bah disebut-sebut sebagai poros bumi yang memiliki kekuatan radiasi tak berujung. Untuk membuktikannya, maka para ilmuwan melakukan berbagai penelitian. Lantas, apa hasil penelitian itu? Benarkah para ilmuwan dibuat terheran-heran? Pemirsa, inilah fakta unik. Ka'bah adalah rumah Allah di mana jutaan umat muslim di dunia merindukan untuk berkunjung dan menjadi tamu Allah Sang Maha Pencipta. Ka'bah juga menjadi kiblat umat Islam dalam melaksanakan sholat. Dari manapun umat muslim beribadah sholat, maka semua menghadap ke arah Ka'bah. Ka'bah yang terletak di kota Mekah juga dipercaya sebagai sumbu bumi atau poros bumi. Bahkan Neil Armstrong, astronot yang pertama kali mendarat di bulan, konon telah membuktikan bahwa kota Mekah adalah pusat dari planet bumi. Cerita tentang hal ini diawali ketika pertama kali Neil Armstrong melakukan perjalanan keluar angkasa dan mengambil gambar planet bumi. Namun ia merasa heran karena planet bumi terlihat menggantung. Siapa yang menggantungnya? Pertanyaan itulah yang terus ia bawa hingga tiba di bumi. Penelitian lain menyebutkan bahwa Ka'bah memiliki radiasi infinite alias tidak berujung. Radiasi yang dimaksud dipercaya memiliki karakteristik berbeda dan menghubungkan antara Ka'bah di planet bumi dengan alam akhirat. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. It's one small step for man, one giant leap for mankind. فالمركزية جاءت واخد بالك في الاتجاه العلمي، بمعنى ايه؟ ان هم لما طلعوا في الفضاء وصوروا فلقوا الارض كرة معلقة ومظلمة، ولذلك حتى الراجل قال ايه؟ اجدها كرة مظلمة معلقة، من الذي علقها؟ هو يريد ان هو ارمسترونج. وكان كأنه يريد ان يقول بلسان الحال لا بلسان المقال الله الذي علقها. البيت العتيق، يعني هم لما جم ولقوا فيها شعاع، لقوا الشعاع ده قصير الموجة. لما لقوا هذا الشعاع ابتدوا يركزوا الصورة، فوجدوا انه خارج من مكة، وبالتركيز وجدوا انه خارج. Ka'bah dengan segala kedahsyatannya adalah fakta yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Memang banyak analogi dan juga tangkisan tentang hal ini. Namun bagi umat muslim di seluruh dunia, Ka'bah adalah sebuah keajaiban yang tidak bisa diukur dengan apapun. Manusia pada akhirnya hanya bisa mengagumi Ka'bah dengan segala esensinya.
Lantas bagaimana dengan anggapan bahwa Ka'bah di Mekah adalah poros bumi dan akhirat? Waktu saya dulu belajar agama Islam dan saya pelajari Al-Quran juga, memang kan di sana dijelaskan lah cukup detail bahwa Ka'bah itu adalah pusat antara bumi dan akhirat gitu kan. Jadi saya sih honestly saya percaya gitu bahwa ada satu line ya antara Ka'bah dan akhirat yang tidak bisa dibuktikan oleh teknologi. Subhanallah lah kalau bercerita soal kemuliaan Ka'bah, aduh nggak bisa diukir dengan kata-kata, luar biasa. Memandangnya aja sudah pahala, memandang Ka'bah saja udah dapat pahala. Makkah, Madinah itu adalah kota syarifain, kota yang dimuliakan. Artinya yang tinggal di sana pun akan mendapatkan kemuliaannya. Dalam sebuah istilah al-makan bil makin, orang bisa jadi mulia tergantung lingkungannya. Karena tempatnya mulia, yang tinggal di sana pun akan mendapatkan kemuliaannya. Nah, salah satu kemuliaan di sana rahmat Allah turun, ampunan, keberkahan dan lain sebagainya. Mungkin karena itu diberkahi umurnya. Dengan teori Ka'bah sebagai poros bumi dan langit, maka dipercaya jika berdoa di areal ini akan langsung menuju ke tahta suci yang maha kuasa. Maka tiadalah kata indah yang bisa dirangkai untuk mengungkapkan kebesaran ilahi ini. Sebab Ka'bah bukan sekedar bangunan berbentuk kubus setinggi 11 meter. Ka'bah adalah rumah Allah yang dimuliakan seluruh umat muslim di dunia. Segitu dahsyatnya ya, kalau misalnya dipikir-pikir kadang-kadang suka nggak masuk akal. Tapi itulah Allah gitu ya, subhanahu wa ta'ala, dia benar-benar bisa membuat sesuatu yang make the impossible gitu ya. Benar-benar kalau misalnya pikir ya unbelievable banget sih ya, tapi apa sih yang nggak bisa dibikin sama yang maha kuasa gitu ya. Memang berbeda banget rasanya kalau beribadah di sana sama di sini gitu. Berbedanya karena kalau di sini tuh, kalau di Mekah, Madinah itu lebih khusyuk. Ya, memang keajaiban sih itu memang kuasa Allah lah gitu. Kita sebagai manusia ini hanya cuma bisa menjaga dan ya mengambil manfaat dari Ka'bah itu sendiri gitu buat saya. Ka'bah juga memiliki kekuatan penyuplai energi. Energi inilah yang diyakini membuat para jamaah haji tak merasakan lelah saat beribadah di sana. Lalu seperti apa cerita Ka'bah dengan energi super dahsyatnya itu? Benarkah pula Ka'bah tak tersentuh gravitasi bumi? Pemirsa, inilah fakta unik. Ka'bah juga dipercaya mengalirkan energi bagi manusia, seperti energi rasa damai, juga energi stamina fisik. Teori ini didapat dari sebuah penelitian yang dilakukan Al-Baset Syahid yang menemukan fakta bahwa Ka'bah tidak terkena dampak gravitasi bumi. Bahkan jarum kompas pun tidak bergerak jika diletakkan di dekat Ka'bah. Seperti apa bukti Ka'bah dengan aliran energi yang dimilikinya itu? لو انت عندك قطب شمالي قطب جنوبي في النص في منطقه اسمها منطقه التعادل المغناطيسي. تمام. لو حطيت فيها ابره مغناطيسيه لا تنحرف. الزوال المغناطيسي التي ليس لها فيها خطوط قوه مغناطيسيه. تمام. ودي عشان كده اللي بيروح مكه، اللي عايش في مكه المفروض يبقى اطول عمرا واكثر صحه واقل تاثيرا بالجاذبيه الارضيه. وبالتالي عندما تطوف انت تشحن. Memang keajaiban sih itu memang kuasa Allah lah gitu. Kita sebagai manusia ini hanya cuma bisa menjaga dan ya mengambil manfaat dari Ka'bah itu sendiri gitu buat saya. Menenangkan jiwa dan pastinya untuk kita introspeksi lah. Dan somehow saya merasa memang mengelilingi Ka'bah itu bikin apa ya, kita jadi lebih calm dan lebih down to earth aja. Radiasi dan kekuatan energi yang dimiliki Ka'bah juga mengalirkan cerita tersendiri buat Opik. Ia terheran-heran melihat ayahandanya berpulang berhaji dalam kondisi segar bugar.
Padahal saat berangkat, ayahandanya mengeluh sesak napas, Opik yang sempat khawatir akhirnya bisa tersenyum lega. Namun sampai detik ini ia masih sulit membayangkan bagaimana cara sang ayah bisa bugar, terutama saat melakukan tawaf, di mana para jemaah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, yang tentunya membutuhkan tenaga prima. Anehnya, sesampai di Tanah Suci, ayahanda Opik merasa bugar. Ya. Nih ayah saya baru datang dari Mekah baru tadi pagi nih ya. Jadi memang beliau ini sudah umur 72, tapi masih sehat nih. Masih sehat, alhamdulillah. Bapak selama di sana sehat walafiat ya, karena padahal bapak ini ada penyakit sakit sesek, terus apa gitu. Ketika dia tawaf, justru dia pulangnya segar dan sembuh gitu. Iya sebenarnya kalau tawaf itu kan tiba-tiba rahmat Allah turun kepada siapa saja orang yang tawaf, siapa saja orang yang memandang Ka'bah gitu, siapa saja yang sholat di daerah Masjid Haram. Ini tanah haram. Tanah haram itu ya, Masjid Haram itu kalau kita sholat di sana seperti 100.000 kali kita sholat di tempat biasa. Misalnya kita sholat di Jakarta nih, Allahu Akbar, cuma dapat 1 gitu ya. Kalau jamaah dapat 27 gitu ya. Kalau hitungan pahala gitu ya. Kalau di sana 100.000, berarti keberkahannya luar biasa ketika kita masuk tanah haram. Anang dan Ashanti juga punya kisah tentang munculnya energi tubuh berlipat-lipat saat melakukan tawaf di Tanah Suci. Mungkinkah ini karena energi yang dialirkan Ka'bah buat para jemaah? Berikut rekaman saat Anang Ashanti melakukan tawaf di Tanah Suci. Wal fauza bil jannati wan najata minana wa fil akhirati hasanah khashi'an wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa halalan al-kufran wal sukran wal isyan amaltani alama sakhartali min khalqika. Banyak hal yang terjadi yang di sini yang memang di luar batas nalar manusia gitu. Kalau bisa aku bilang begitu, kayak banyak lah. Tawaf kan kita harus pas pulang tawaf wada, itu yang tawaf terakhir buat perpisahan. Itu jam 12 siang, terik matahari lagi 43 derajat, panas-panasnya tuh jalan keliling Ka'bah 7 kali. Tapi nggak berasa ya sama sekali ya, nggak berasa. Sampai akhirnya kita pas udah 7 kali, kayak ustadznya kan suka bercanda, ayo 2 kali lagi. Terus dia tapi berhenti. Oh bohong nih, pasti udah nggak berasa, buru-buru banget. Padahal panas tuh kayak matahari tuh di depan muka gitu. Dari mana asal batu Hajar Aswad hingga kini masih menjadi misteri. Sebab batu yang berada di Ka'bah itu tak terdeteksi sebagai batuan dari bumi. Lantas dari mana pula hadirnya seberkas cahaya di atas Ka'bah? Benarkah cahaya itu adalah malaikat? Pemirsa, inilah fakta unik. Keajaiban Ka'bah juga ditandai dengan adanya batu Hajar Aswad. Batu ini diteliti banyak ahli dari barat yang kemudian menyimpulkan bahwa batu tersebut adalah batu tertua di dunia yang tidak diketahui letaknya. Sementara teori lain yang mengatakan Hajar Aswad adalah batuan dari tata surya juga tak terbukti. Sebab di dalam tata surya tak diketemukan jenis batu seperti Hajar Aswad ini. Lantas dari mana gerangan batu tersebut berasal? هناك بحث أن صخور مكة البازلتية السوداء هي أقدم الصخور الموجودة في العالم. الأمر إنه المتحف البريطاني فيه 3 شرايح من الحجر الأسود. وقالوا هذا الحجر ليس من صخور المجموعة الشمسية. Lihat ketika cerita Abraha, Allah kirim
burung-burung ababil, tarmihim, yang melempari mereka dengan batu yang konon diambil dari neraka. Yang begitu dilempar, kena kepalanya tembus langsung ke kakinya. Nah, jadi banyak sekali kemuliaan Ka'bah, ya. Berapa kali akan dihancurkan, diserang, tapi selalu Allah SWT memberikan perlindungan. Kisah tentang batu Hajar Aswad juga mengalirkan cerita tersendiri bagi para jemaah yang pernah berkunjung ke Tanah Suci. Karena tidak semua orang bisa menyentuh Hajar Aswad. Meski sudah di depan mata sekalipun, entah kenapa terkadang tak bisa dijangkau kedua tangan, apalagi hendak menciumnya. Lalu pengalaman apa yang dialami Afgan juga Ashanti dan Anang tentang Hajar Aswad. Saya umroh tahun 2009. Wah, ramenya nggak ketulungan. Apalagi waktu itu saya umroh bulan Ramadan, rame banget gitu. Untuk orang bisa nyentuh Hajar Aswad itu sangat kemungkinannya kecil lah gitu. Dan teman-teman saya, keluarga saya waktu itu belum ada yang berhasil nyentuh Hajar Aswad itu. Dan begitu saya sudah ada di hampir di dekat Ka'bah, saya mengucapkan salawat Nabi gitu. Saya ulang-ulang terus salawat Nabi sambil saya merem. Tiba-tiba pas saya melek udah di depan mata saya itu batunya gitu. Jadi saya sentuh dan saya cium. Setelah itu saya benar-benar ngerasain bahwa kekuatan doa itu sangat besar sekali, sangat ajaib lah gitu. Dan semenjak itu saya mulai setiap saya ada sesuatu hal yang saya takutin gitu, saya selalu mengucapkan salawat Nabi. Karena pas masuk tuh udah, wah orang gede-gede banget dan aku ngerasa ini nggak mungkin nyampe gitu. Duh capek, ternyata alhamdulillah begitu kita mau nyium dan mau megang itu aku seberapa detik itu ngerasa kayak lowong gitu, kayak sepi gitu, kayak hilang gitu. Dalam satu detik tuh orang lain lagi gitu. Itu bener-bener pengalaman yang apa dia gila ya, kita alhamdulillah bisa berdua nyium. Habis itu kita keluar udah fullnya udah ramenya karena gila itu berapa detik doang hitungannya nggak nyampe kali. Jadi aku bilang memang Allah itu hebat malah. Hajar Aswad itu takdir. Kabar munculnya seberkas bayangan putih di atas Ka'bah memang masih diperdebatkan kebenarannya. Lalu apa kata awam tentang adanya seberkas sinar di atas Ka'bah? Benarkah sinar itu adalah malaikat? Tapi memang seperti itulah adanya Ka'bah yang menyimpan banyak misteri sesuai kehendak ilahi. Pertama, Ka'bah itu adalah rumah pertama yang ada di muka bumi ini. Dan yang ikut andil membangun Ka'bah itu adalah para malaikat. Jangan lupa loh. Jadi kalau memang kemarin ada yang gosip ada semacam kayak ada makhluk, ya itu tidak menutup kemungkinan karena memang malaikat yang ikut andil membangun dan dia akan menjaga. Subhanallah lah kalau bercerita soal kemuliaan Ka'bah, nggak bisa diukir dengan kata-kata, luar biasa. Memandangnya aja sudah pahala. Memandang Ka'bah saja udah dapat pahala.